Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai rekayasa kebutuhan. Di dalam sesi ini, kita akan mengetahui bahwa rekayasa kebutuhan merupakan bagian yang penting di dalam rekayasa perangkat lunak. Kita akan pelajari mengapa kita perlu melakukan rekayasa kebutuhan dan bagaimana cara melakukannya. Marilah kita sama-sama mengikuti pemaparannya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar IF 1352, rekayasa perangkat lunak, tentang rekayasa kebutuhan bersama saya, Ika dan Arsunindyo. Kita akan belajar tentang proses perangkat lunak. Apa saja proses perangkat lunak itu? Proses perangkat lunak terdiri atas berbagai macam langkah, ya. Jadi ada komunikasi. Komunikasi itu adalah pembicaraan atau diskusi. Di sini kita bisa bagi antara sistem analis dengan pengguna. Jadi pengguna adalah orang yang nantinya akan menggunakan perangkat lunak, sehingga dari dia kita akan perlu untuk melakukan penggalian kebutuhan. Nah, penggalian kebutuhan itu biasa dilakukan oleh sistem analis. Nah, nantinya sistem analis akan mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, dan kemudian dia akan berdiskusi dan berkomunikasi dengan pemrogram yang akan memprogram atau mengimplementasikan perangkat lunak yang dipesan atau dibutuhkan oleh pengguna tadi. Proses berikutnya adalah perencanaan, ya, atau planning. Dalam hal ini seorang pengembang perangkat lunak akan melakukan perencanaan apa saja yang harus dilakukan, itu direncanakan sebelumnya. Nah, perencanaan di sini meliputi ada perencanaan biaya, berapa banyak dana yang harus direncanakan, gitu ya. Kemudian waktu, berapa lama waktu untuk menyelesaikan, serta sumber daya. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia atau sumber daya barang. Kemudian memodelkan. Ya, untuk memodelkan macam-macam caranya. Ada pemodelan secara terstruktur atau disebut sebagai pemodelan structured. Kemudian ada juga pemodelan yang berorientasi objek atau object-oriented approach. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa perbedaan antara pendekatan yang terstruktur dengan pendekatan yang berorientasi objek. Selanjutnya tahap konstruksi atau implementasi, ada yang menyebutnya sebagai berikut. Ya, jadi di situ ada kita melakukan programming dan sekaligus juga pengujian. Jadi pemrograman itu dimaksudkan untuk mengimplementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman, sementara testing untuk menguji, mencari bug, dan kemudian memperbaiki program yang salah. Setelah itu deployment, melakukan penyerahan software yang sudah jadi kepada pengguna. Ya, apa yang terjadi bila terjadi ketidaksempurnaan dalam proses perangkat lunak? Banyak hal yang bisa terjadi kalau proses perangkat lunak itu tidak bagus atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, contohnya sebagai berikut. Ya, misalnya komunikasi antar anggota tidak lancar. Jadi dalam suatu tim tidak terjadi proses komunikasi yang baik, sehingga bisa terlambat atau melebihi biaya, gitu ya, atau berbagai hal yang tidak sesuai. Kemudian perencanaan pekerjaan yang salah. Jadi pekerjaannya tidak sesuai dengan rencana. Kemudian pemodelan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini kadang-kadang juga terjadi. Kemudian pemrograman yang tidak mengikuti standar, ada standar yang harus diikuti dan itu tidak diikuti. Kemudian cara pengujian yang tidak tepat, serta deployment yang tidak ikut aturan. Jadi
banyak hal yang bisa saja terjadi dan itu tidak sesuai. Jadi itu yang perlu kita perbaiki dengan mengikuti langkah-langkah rekayasa perangkat lunak ini. Oke, ini contoh klasik dari suatu penggambaran proyek. Dalam ini kita bisa lihat sebagai proyek perangkat lunak. Jadi ini adalah bagaimana cara pelanggan menjelaskannya. Namun apa yang terjadi? Project leader memahaminya berbeda, gitu ya. Ini kan sebenarnya ayunan, tapi project leader bisa memahami dalam artian yang berbeda. Kemudian desain analis melakukan analisis yang berbeda juga. Ya, kemudian bisnis consultant mendeskripsikan sebagai berikut, gitu ya. Jadi kursinya berubah menjadi sofa, dokumentasinya kosong, ya, nyaris tidak ada. Operasi diinstalasi sebagai berikut, gitu ya, hanya tali saja. Sementara dia di bill, gitu ya, atau ditagihkan dengan biaya yang sangat mahal. Supportnya dipotong, dan sebenarnya yang dibutuhkan customer itu hanya seperti ini. Ini kerap kali terjadi dalam proyek-proyek, terutama proyek perangkat lunak. Ya, ini gambaran secara menyeluruh, di mana tiap-tiap orang, tiap-tiap person, role itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda dari proyek itu sendiri, gitu ya. Dan ini kerap kali terjadi. Para pembelajar, demikianlah materi pembelajaran kita untuk sesi ini mengenai rekayasa kebutuhan, rekayasa perangkat lunak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.